Baik, semangat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uktaliko Slatama Putra Pradana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview aplikasi digital learning dari PTN Persero dan akan mereview materi pembelajaran Cyber Public Relation yang diselenggarakan oleh PLN Udiklat Padang. Oke, langsung saja kita dapat melihat pada akses digital learning dari PLN Persero dengan websitenya digitallearn.pln.go.id. Pada tampilan awal untuk digital learn ini sangat lengkap sekali, dari My Learning, di sini ada KKJ Learning sampai dengan Enhancement Learning, kemudian ada webinar sampai dengan mixed reality, dan banyak lainnya seperti individual learning, seminar dan workshop learning, kemudian corporate learning. Pada akhirnya di sini juga disediakan juga manual book untuk dalam penggunaan aplikasi ini. Selanjutnya kita langsung saja kita login pada aplikasi ini. Login di sini ada akun, name dan email Bapak Ibu personal, kemudian password, dan kita masukkan captcha di sini. Baik. Nah, di sini terdapat tampilan nama pegawai, kemudian juga ada jabatan pegawai. Nah, kita dapat masuk ke dalam webinar. Nah, di sini karena ada materi diklat sebelumnya yaitu Cyber Public Relation, kita dapat masuk di sini sebagai peserta. Kalau kita lihat di sini ada pembagian untuk materi, Zoom hari pertama, Zoom hari kedua, dan Zoom hari ketiga. Tiap-tiap pelaksanaan digital learning dilakukan oleh online dapat masuk ke dalam pilihan hari Zoom yang telah disediakan oleh panitia. Dan kita masuk ke dalam materi. Nah, di sini kita dapat lihat materi tayang. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah materi tayang untuk pembelajaran Cyber Public Relation. Total dari materi presentasi ini ada 275 slide, dan di sini tampilannya cukup eye-catching ya Bapak dan Ibu nih. Kita dapat seperti kita membuka buku begitu. Jadi sangat membantu peserta. Nah, di sini dijelaskan untuk penggunaan Cyber Public Relationship, latar belakang, dan ini adalah peta media sosial yang digunakan di dunia. Nah, seperti ini. Kemudian adalah pengguna internet di Indonesia. Nah, di sini menjelaskan bagaimana sih sebetulnya untuk sebagai public relation di era digital, Bapak dan Ibu. Nah, tentunya di sini kita menggunakan beberapa materi atau beberapa platform ya, seperti LinkedIn, Twitter, Google+, Pinterest, Snapchat, Instagram, SlideShare, dan materi-materi lainnya. Di sini tentunya kita sebagai peserta akan mempelajari peran humas ya dalam pelaksanaan sebagai Cyber Public Relationship itu sendiri. Nah, ini adalah sasarannya sebagai kreator, kritik, kolektor, joiners, expectation, dan inactives. Nah, tentunya di sini sangat bagus sekali ya pembelajarannya, sangat lengkap, dari hukumnya seperti apa, etika bermedsos di PLN, dan bagaimana sih dalam penggunaan poster atau informasi-informasi, termasuk tata cara penggunaan logo BUMN, kemudian alamat webnya, dan bagaimana penggunaan fontnya gitu dalam pelaksanaannya. Jadi tiap insan PLN dapat sesuai dengan arahan dari PLN. Nah, contohnya tidak boleh dilakukan seperti ini. Untuk memajang penggunaan APD yang lengkap sebagai sarana publikasi ke eksternal, ini tidak boleh seperti ini. Kemudian banyak lainnya. Nah, seperti pemateri manajemen seperti ini. Nah, kita juga sebagai marketing, jadi everybody is a good marketer di sini. Jadi kita harus melaksanakan sisi konten bagus, mendidik, menghibur, membujuk, menginspirasi kita, serba dan searchable. Nah, semua materi ini sudah diajarkan kepada kami melalui mentor kami, Bapak Ahmad Fauzi. Tentunya
pelaksanaan diklat ini sangat menarik ya Bapak dan Ibu. Jadi kami diminta untuk membuat materi-materi seperti membuat poster, pembuatan video interaktif. Bahkan kita banyak sekali ice breaking yang dilaksanakan dengan Bapak Ahmad Fauzi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tujuan pembuatan konten, yaitu awareness, engagement, dan call for action. Sepertinya awareness, nah ini adalah panggilan dari Ibu Dirut PLN pada saat itu bersama dengan Bapak Marsikal Hadi Cahyanto. Kemudian di sini ada engagement, kita menggunakan waktu saat itu adalah film Gundala. Nah, kita menggunakan Gundala seperti itu. Jadi kita gunakan hal-hal yang sedang in di masyarakat, dengan call for action seperti event di kemerdekaan, lebaran, dan lain sebagainya. Dan tentunya yang paling penting diperhatikan saat pembuatan konten adalah kita harus memperhatikan tujuan dari konten, manfaat konten, target audience konten, nilai berita konten, keyword yang tepat, regulasi media sosial, bentuk dan template konten. Nah, di sini adalah contoh penggunaannya. Nah, contoh konten yang disukai dan kurang disukai. Nah, ini contoh yang sangat disukai. Biasanya inspirasional ya. Seperti itu. Nah, pelaksanaan diklat ini dilaksanakan selama 3 hari. Jadi dalam tiap hari kita diberikan tugas untuk pelaksanaan dalam mendesain perencanaan public relation itu sendiri, seperti kita memposting foto, video di Instagram, di WhatsApp, di YouTube, dan media-media lainnya gitu. Nah, ini contoh adalah referensi infografis yang bisa digunakan pegawai ya dalam pembuatan pamflet maupun poster. Nah, ini adalah contoh penggunaan akun Canva dalam penggunaan kita pembuatan poster itu sendiri gitu. Jadi membantu penggunaan tool yang digunakan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Nah, selanjutnya saya akan men-share ya foto kegiatan kita saat pelaksanaan. Nah, ini adalah contoh kegiatan dengan mentor kami, Bapak Ahmad Fauzi dari UPDL Tuntungan ya. Saat ini beliau tugas di UPDL Tuntungan. Nah, ada teman-teman yang aktif dalam pelaksanaan diklat ini. Tentunya diklat ini sangat berbeda dengan diklat-diklat lain, dan ini merupakan diklat paling having fun yang pernah saya ikuti selama saya di PT PLN Persero. Dengan adanya Bapak Ahmad Fauzi membawa suasana diklat itu menjadi sangat santai ya, sangat enjoy. Jadi kita pun sebagai peserta dapat mengetahui, dapat meresapi materi-materi yang ada. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan hari ini. Pelaksanaan hari ini dengan Bapak Fauzi juga seperti itu. Kita menggunakan emoticon, kemudian kita menggunakan visual effect pada akun Zoom kita masing-masing. Jadi tujuannya adalah untuk mencairkan suasana yang ada. Nah, ini adalah contoh saat kita pelaksanaan diklat itu sendiri pada hari ini. Nah, ini adalah contoh dari poster yang saya buat ya. Jadi poster yang saya buat itu adalah apakah kau tahu ya, baut listrik dapat menghasilkan listrik sampai dengan 500 volt. Nah, ini adalah poster yang saya publikasi untuk kepentingan informasi atau edukasi kepada masyarakat mengenai baut listrik. Nah, ini adalah contoh dari video yang saya buat ya dalam rangka promosi apa saja sih promo-promo yang ada di PT PLN Persero. Nah, di sini kita bisa lihat penggunaan aplikasi PLN Mobile. Nah, di sini cukup. Nah, di sini banyak sekali ya, dari promo lebaran sampai dengan promo pasang baru. Kemudian dari EV, dari charging, kemudian ada cashback ya, dari menggunakan link aja. Nah, sekian dan terima kasih. Seperti itu. Jadi peserta diklat dapat mengetahui dengan baik. Nah, kemudian selain itu juga kita dapat melaksanakan diklat ini dengan baik dengan adanya surat undangan ya. Jadi kita ada surat undangan dari PLN Kantor Pusat kepada kami peserta untuk dapat pelaksanaan PLN Cyber Relationship dari PLN PDL Padang oleh Bapak Sunardi Usman sebagai manajer.
seperti ini. Kemudian ini adalah jadwal pelaksanaan pembelajarannya. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaannya dari Rabu 25 Mei, Jumat, dan Senin. Ini semua yang harus kita lakukan pada saat pelaksanaannya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin cukup sekian review mengenai pembelajaran Cyber Public Relation, kemudian bagaimana cara penggunaan PLN Digital Learning yang baik. Kemudian jika sudah selesai pelaksanaannya, kita dapat logout ya di sini ya. Kita dapat logout untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.